Halo Mas Ikwan, apa kabar? Halo, halo, baik-baik. Apa Akhirnya kabarnya? ya Mas, akhirnya ya, udah Iya, ditunggu-tunggu seluruh follower Indonesian Spotters nih Mas Ikwan dari pertama. nih pakai baju Indonesian Spotters nih. Waduh, luar biasa. Thank you Mas Ikwan. Yuk, Nah, kayaknya kita udah bisa langsung mulai ngobrol aja nih. Ih, gila iya. ini tuh banyak banget nih. Naik tiga. Halo semuanya. Iya, Mas Ikwan. Banyak yang penasaran Mas Ikwan sama Mas Ikwan ini. Iya nih Sosok kayaknya. populer banget sekarang di kalangan aviasi Indonesia nih. Sekarang kita ke belakang dikit deh Mas. Mimin kan Boleh, juga boleh. saksi hidupnya Mas Ikwan dari pertama kali terjun ya sampai sekarang ya Mas Ikon ya. Iya, Bukan iya. pendek juga, udah kira-kira 6 tahunan ya mungkin ya. Betul, betul. Mungkin kita flashback dulu Mas Ikwan dari pertama kali. Ini Mimin kemarin nge-scroll sampai bawah nih. Mungkin ini foto pesawat pertama yang muncul di Instagramnya Mas Ikwan. Waduh, ini udah lama banget nih. Dari zaman dulu pakai HP ya dulu ya Mas Ikwan ya. Iya, dulu awalnya pakai HP sama pakai kamera pocket. Kita semua sepertinya mulai dengan apa ya? Kita start dengan hal yang sama nih. Kita semua Iya, pada akhirnya terjun keracunan sampai sekarang nih. benar, benar, benar. Tahun 2012 sudah mulai ya Mas Ikwan ya. Iya, udah mulai foto-foto pesawat. Terus pas terbang juga suka foto-foto di dalam pesawat gitu. Itu waktu itu udah di Surabaya belum Mas? Udah, itu 2012 udah di Surabaya. Jadi berawal Ya, dari ya basically ya. Semuanya iya, berasal dari, mungkin kita geser lagi ini tahun 2012 kita maju ke 2013 nih sudah go international basically dari dulu ya. kalau ini sih waktu itu kebetulan pas lagi traveling aja di sela-sela kesibukan kerja. Terus biasanya setiap traveling itu pasti kalau di airportnya seneng foto-foto pesawatnya juga. Ini di Incheon ya, Korea. Iya, ini lagi traveling ke Incheon, Dulu ke kayaknya Seoul. khusus sama Korea kayaknya Mas Ikwan ya. Iya dulu karena pernah kuliah di sana juga sih 2 tahun. Jadi ya udah kayak rumah kedua lah. Jadi rumah keduanya Mas Ikwan ini banyak banget ya. Ada, ada Alhamdulillah banyak. jangan-jangan di mana-mana rumah kedua juga Mas. Di mana? Di mana-mana sepertinya rumah kedua ya Mas ya. Ya kalau sekarang sih kayaknya iya ya. Udah sering banget ini dari tahun 2013 sekarang pesawatnya pun yang difoto udah hilang nih. Oh iya udah nggak ada nih ya. Dari 200 pensiun, yang satunya udah repaint. Luar biasa. Mimin waktu itu kenal Mas Ikwan waktu Mas Ikwan di Surabaya kayaknya ya. Iya betul waktu itu pas kita di Surabaya udah kenal. Udah lama ya. Ini pertama kali waktu di Surabaya, waktu baru buka SQ nih bahkan ya. Oh iya ini pertama kali naik SQ nih dulu dari Singapura ke Surabaya sih. Flight pagi. Buat yang kalian nggak tahu, SQ itu reopen Surabaya tahun 2013, Lebaran. Oh ya, berarti nggak lama ya setelah itu. 2014 April ya, baru kira-kira setengah tahun ya. Iya betul. Dan udah waktu itu nyobain ya. Gimana sih rasanya? Itu first flight sama SQ kalau nggak salah ya. Iya benar ini flight pertama dengan SQ waktu itu seneng banget karena krunya baik banget terus dikasih kayak souvenir juga waktu di pesawat itu. Berkesan sih sama servisnya juga sama seatnya juga waktu itu nyaman banget. Padahal waktu itu sekarang apa ya, A330 juga udah mulai langka. Sekarang udah terbang SQ kayak Iya udah dulu dicoba. dulu A330-nya masih kayak bagus banget gitu. Sekarang udah langka. Udah pada dibalikin ke lesor. Iya, iya, iya. Dan waktu itu tahun 2014 juga di Surabaya udah cobain SQ pertama kali. Terus kemudian pertama kali spotting kayaknya juga di Surabaya nih ya. Bener, jadi uh, akhirnya waktu itu karena ada kamera, waktu itu pakai SLR sempet Nikon pas lagi di Surabaya, jadi karena lagi di Surabaya ya udah coba-cobain aja deh fotoin dari luar bandara gitu.
Ini di waktu itu di sawah-sawah gitu, di jalur approach-nya Juanda. Spot yang sepertinya sudah hilang sekarang. Udah hilang ya? Waktu itu pertama kali ngelihat pesawat dari luar, dari dekat, apa yang dirasain sih sampai akhirnya benar-benar seperti nyandu gitu ya? Iya, aduh, gimana ya? Kayaknya tuh kalau foto gitu, kita bisa dapetin foto pesawat itu, ya walaupun ini cuma approach aja, tapi kayaknya ada kepuasan sendiri gitu ya, pas ngeliat hasilnya gitu, terus upload ke Instagram gitu, kayaknya seneng. Akhirnya dari situ keterusan deh. Dan pada saat itu pun, maksudnya traffic di Surabaya kan juga belum wow-wow amat ya, tapi first time itu sensasinya kayak panas banget ya kayaknya. Iya bener, dan walaupun trafficnya juga nggak terlalu banyak, cuman waktu itu lumayan sih udah ada, ini kayak Asia juga bawa-bawa special livery, terus udah ada Singapore Airlines, waktu itu juga ada China Airlines, yang internasionalnya sih lumayan ya pagi-pagi waktu itu. Dan inilah lokasi pertama kali spotting. Ah iya ini dia nih. Dulu ya itulah, di sawah panas-panasan, tapi enjoy sih. Cari-cari sendiri atau gimana, Mas? Iya waktu itu cari-cari sendiri sih, karena eh, di online sebenarnya waktu itu udah banyak juga sih kayak panduan gitu untuk spotting di beberapa gitu. Zaman itu masih ada Indoflyer nggak sih, Mas? Ini kayaknya masih ada sih waktu itu, zaman-zaman ini nih. Tapi kayak udah mau terakhir deh. Iya, karena dulu waktu zaman-zaman Indoflyer itu kayaknya lokasi yang populer ada di atas gentengnya pasar. Iya, iya, iya. Benar-benar. Udah tutup, terus masuk ke sini. Ini Iya. bener-bener nggak ada shelter sama sekali. Panas di tengah-tengah matahari ya kan. Iya, iya. Kalau sekarang kan udah ada warung itu ya, yang ada restorannya itu ya. Iya, itu dia. Itulah Kalau ini benar-benar terekspos gitu, nggak ada apa, nggak ada tempat berteduh. panas-panasan akhirnya jadi ketagihan juga. Tapi memang waktu masih di Surabaya inilah sepertinya apa ya, keasah lah hobi aviasi nih ya, dari nyoba-nyobain maskapai, spotting pertama kali juga di Surabaya. Iya benar, karena waktu itu udah mulai kerja kan, jadi udah mulai punya penghasilan sendiri, jadi udah bisa terbang-terbang juga, sudah ada gearnya juga, jadi mulai dari Surabaya udah mulai dimulailah segalanya. Semuanya mulai dari Surabaya. Iya, Jadi bisa diakui Surabaya second home juga nggak, Mas? iya dong, iya. Sampai sekarang juga masih, kalau ada kesempatan ke sana ya suka juga ke sana. Ini nih, ingat nggak Mas sama flight ini, Mas? Ini ingat-ingat, ini ada ceritanya ini. Sebenarnya di hari ini tuh hari kerja. Jadi waktu itu kalau nggak salah sempat kabur dari kantor sebentar buat ikutin flight ini nih. Ini flight perdananya Garuda dari Surabaya ke Jember. Per ya, Iya. ATR. Dan itu dulu harga tiketnya masih kayak cuman 200.000 gitu. Dua Murah ratus banget. ribu Wings Air aja kagak dapat. Iya. Dan ini flight inaugural, jadi ada waktu itu masih menjabat sebagai salah satu direktur, Pak Pak, Eric Mayer. si kaptennya yang orang Korea ini kan, Kapten Limbong ya, namanya Iya, Limbong. benar. Lucu tuh kaptennya. Bukan Kapten Edward Limbong, tapi namanya juga Bukan. Limbong. Iya. Sama Mas Lutfi nggak sih waktu itu? Iya benar, waktu itu sama Mas Lutfi juga ada teman-teman AVG lainnya juga, bertujuh apa berdelapan gitu. Seru sih waktu itu, rame-rame. Itu kayaknya pertama kali terbang ramean sama temen ya, Mas ya? Iya, benar. Itu, wah dari situ udah deh, habis itu langsung kayak ketagihan pengen ikut terbang-terbang terus. Rute dan lain-lainnya itu. Iya. Akhirnya tahun berapa, Mas, meninggalkan Surabaya, Mas? Meninggalkan Surabaya itu akhir 2014. Akhir 2014 ya, di tahun yang Iya, sama. betul. Ini udah Iya, tengah ini udah akhir-akhir sih, jadi nggak lama habis ini meninggalkan Surabaya.
meninggalkan Surabaya dan kembali ke Jakarta. Nah, ini dia. Nah ya, Kenal nggak? Pada kenal nih pasti. ini tadi ada orangnya juga nih si Kang Mana Mamat. iya. Ini balik ke Jakarta itu langsung cobain juga ya spotting di Jakarta ya. Iya, karena waktu itu kan posisinya baru pulang Jakarta ya, mau nggak mau penasaran lah sama CGK juga. Akhirnya pas ini teman-teman yang kenal di Instagram juga, akhirnya janjian bareng, spotting bareng. Waktu itu ini masih ada di warung ya, bukan ya? Warung ya. Udah hancur Ini nggak sih? ya warung yang rumah pink itu. Udah dibongkar ya sekarang ya. Jadi runway ketiga ini. Sekarang udah dibongkar. Gila, gila. Ini teh ini Kang Mamat masih muda. Masih beberapa kilo yang lalu ini. Kita bahas kemarin sama Kang Mamat first episode. Perubahan drastis beberapa tahun nih. Iya. Udah Mau ada Mas. nyapa-nyapa nih, ada Budok, ada Yogit juga nih di live chat. Tumben Yogit join. Bapak lagi cek. Luar biasa rame nih Mas Ikwan, memang center of attention kayaknya. Episode paling rame. Waktu spotting pertama kali di JGK kerasa nggak sih bedanya kayak di Surabaya trafiknya gini, ternyata Jakarta itu gini ya. Iya, kerasa bedanya karena kalau di Jakarta kayak nggak perlu nunggu, ada terus trafficnya. Dan juga lebih beragam sih. Internasionalnya lebih banyak. Waktu itu sebenarnya Mas Ikwan sudah kenal sama pesawat nggak sih? Maksudnya kayak udah bisa bedain tipe-tipenya. Kalau secara tipe-tipenya sih udah bisa bedain kalau pas di sini. Berawal dari mana? Maksudnya kayak pertama kali itu foto-foto udah seneng pesawat kan, Mas? Udah, jadi sebenarnya kalau senang pesawat tuh udah dari kecil sih sebenarnya. Jadi waktu kecil banget dulu udah naik pesawat, terus ikut bapak sih waktu itu. Beliau sempat sekolah di Amerika. Nah, pas pulangnya itu yang udah sekitar kelas 1 SD mungkin ya. Jadi udah mulai berasa, udah keinget gitu. Waktu itu kayak seneng banget gitu naik pesawat. Dan setelah itu kayak mainan apa-apa, pokoknya yang berhubungan dengan pesawat. Cuman sampai sampai kerja tuh baru baru mulai lagi sih, baru mulai hobinya mulai di ini lagi, dikembangkan lagi. Mulai mengembangkan hobi di bidang aviasi. Dan zaman kayaknya sudah mulai Instagramnya udah mulai naik gitu. Iya, tapi memang sebenarnya kalau dari awal sih, iya aku boleh bilang nggak instan gitu ya, bertahap, nggak langsung banyak follower juga sih waktu itu. Oke, boomingnya Mas Ikwan kita tahu di mana. Ntar kita bahas di situ. Udah di set. Nah, kemudian Mas Ikwan setelah balik ke Jakarta kayaknya sempat traveling, pertama kali traveling cabut itu ke Korea sama Shanghai nggak sih? Iya, jadi nggak lama setelah yang resign itu sempet jadi ikut, waktu itu emang ada sama nasabah gitu udah kenal, diajak jadi tour guide-nya mereka waktu itu karena mereka ikut kejuaraan di Jeju. Nah, naik pesawatnya waktu itu transit di Shanghai. Jadi sekalian waktu itu sempat jalan-jalan juga di Shanghai. Nah, itu langsung ngepost foto internasional ya. Ini ada Dragon Air di PPG. Iya, iya. Jadi serunya di waktu itu kan transit ya di Shanghai. Jadi waktu di transit itu sekitar 2 sampai 3 jam itu masih sempet buat spotting-spotting foto-foto. Dan benernya Shanghai itu jendelanya gede banget ya. Iya, Mirip-mirip. puas banget, puas banget. Tapi sayangnya weathernya China agak-agak gimana gitu. Iya, weathernya sih ampun deh. Ini mau nyapa teman-teman juga nih yang udah di live chat. Halo, Makasih welcome. banyak udah join. Luar biasa. Mengepakkan sayap ke traffic internasional. Kemudian disitulah sepertinya mulai di repost-repost sama Megaplane ya dulu ya. Ada Megaplane ya. Iya, dulu ada akun Megaplan dan senang sih beberapa kali sempat pernah di repost. Sama airline-airline juga pernah beberapa kali di repost. Dan pada saat itu Mas Ikwan juga traveling ke beberapa tempat. Coba-cobain maskapai-maskapai Fifth Freedom juga ya waktu itu ya. Iya, benar. The Paling start of senang sih naik Fifth Freedom karena rutenya nggak jauh, tapi kita bisa nyobain maskapai-maskapai yang mungkin
sebenarnya jauh ya, kayak maskapai Eropa gitu. Asal muasal seorang globalista menjelajah dunia, guys. Ini nih, airline luar pun Iya, ini cabut sendiri ini ini waktu itu Kuala Lumpur Jakarta Lufthansa ini A340. waktu itu masih buka, sekarang udah tutup. Iya, udah tutup nih sayangnya. Dan bisa cockpit visit dan bisa apa ya, PDKT sama kru itu gimana sih, Mas? Kalau ini gimana ya? Mungkin pinter-pinter modus aja kali ya sama kru. Jadi sebenarnya sih lebih ke lihat keadaan juga sih. Kalau krunya kira-kira asik gitu, terus mereka udah selesai tugas, coba aja samperin gitu, ajak ngobrol, kenalan. Kalau mereka welcome sih biasanya bisa lanjut ke segala macem lah, itu foto bareng, terus akhirnya juga bisa minta cockpit visit gitu. Yang penting sih intinya minta izin dulu. Pernah ditolak nggak, Mas? Kalau tolak pernah. Jadi waktu itu pernah naik Air France. Pertama kali naik Air France itu ditolak buat cockpit karena mereka waktu itu alasannya kan minta izinnya pas udah turun tuh, udah mau turun. Katanya pilotnya lagi sibuk, jadi nggak lagi nggak bisa diganggu lah. Terus si pursernya itu nyaranin lain kali ngasih taunya pas lagi di atas aja, jadi merekanya udah bisa ngasih tahu ke pilotnya sebelum landing gitu. Akhirnya selanjutnya naik Air France itu saya terapkan tuh, saya minta izin pas masih cruising ke senior flight attendant-nya atau purser. Akhirnya pas udah turun bisa cockpit. Luar biasa. Jadi basically kalau kalian nggak chance cockpit visit, jangan maksa, itu bonus ya basically. Itu bukan sebuah Iya, fasilitas itu yang bonus sih. itu bonus. Kalau krunya baik, kalian bisa approach dengan baik ya bisa. Tapi kalau nggak, jangan maksa. Betul. Luar biasa. Benar-benar. Dan ya ya berdoa aja, moga-moga nanti di kesempatan lainnya bisa cockpit visit. Kayak walaupun pernah ditolak, ya jangan kapok dulu lah. Ya intinya approach yang baik. Ya Iya, apa ya, building a good relationship as well kan. betul betul. Nah, ini dia next trip yang luar biasa, Sydney ya. Oh iya, iya ini Sydney Australia. Ini submission kontes kita dulu yang 747 nih. S9 kontes. Oh iya ya, Zaman dulu kita, IS-9 dulu masih banyak kontes-kontes ya. sekarang males. Adain lagi dong IS kontes-kontes. Bacain komen orang satu-satu, ngevote nomor 1, ngevote nomor 2, udah pusing sekarang. Gila. Iya ya, zaman udah berubah sih ya. Dulu membangun apa page ini juga nggak mudah gitu, Mas, zaman itu, Mas. Betul betul betul. Ya ini boleh dibilang tumbuh bersama Indonesian Spotters lah. Iya nih, tahun 2014 kita baru setahun dulu waktu itu. Dan Iya. masih itu juga banyak dari post Megaplane waktu foto di Sydney ya, Mas ya. Iya, mulai dari sini nih udah mulai di repost juga. Nah, waktu di Sydney boleh ceritain dong, Mas, spotnya, Mas, biar orang bisa ada bayangan spotting di luar gimana. Kalau di sini tuh spottingnya banyak ya. Dia mulai dari di sekitar bandaranya itu bisa spotting. Kalau yang ini sih sebenarnya dari kayak teras hotel gitu. Kebetulan hotelnya itu open sih buat spotter, boleh dipakai. Tapi memang bayar. Kalau nggak salah $10 gitu buat akses ke terasnya. Bonus kopi. Iya, bonus kopi. Itu udah include sama minuman gitu. Jadi, ya lumayan sih bisa sambil minum-minum gitu. Itu di hotel itu. Terus, kemudian nggak jauh dari bandara juga ada beberapa tempat yang kita bisa spotting juga. Itu biasanya kalau lihat spotter-spotter Sydney itu ada yang mereka kayak pesawatnya mau approach itu tuh nggak jauh dari bandara itu. Terus, kemudian juga ada namanya apa ya, reef gitu. Kayak ada pantai gitu. Itu juga bisa spotting karena itu mirip-mirip kayak yang di Bali sih. Angle-nya mirip-mirip di James Slasher ya gitu. Iya benar. Dulu ada James Slasher yang sering foto di situ tuh. Terus Ini juga ada dari tengah-tengah airport juga. Cuman waktu saya ke sana tuh waktu itu lagi ditutup.
tapi nggak lama setelah itu dibuka. Itu juga bagus spotnya. Oh, kata Om Benny akses tadi sudah ditutup di Riches. Udah ditutup ya? Udah tutup. Sayang sekali, tapi beruntung Mas Iwan udah cobain ya Mas ya. Iya ya, alhamdulillah udah cobain. Luar biasa. Tahun Wah, 2000. ada Mas Benny. Iya, Om Benny. Kemudian seperti masih mengepakkan sayap lagi nih. Ceritain dikit dong Mas, flight ini Mas. PKGFK ini kayaknya pesawat legend Mas. Iya, ini GFT ini sering ditumpangin sama Afgik juga sih. Salah satunya pas ya ini, pas lagi jalan-jalan ke Belitung sama Abam Rahmat, dan dapetnya ini. Dan waktu itu juga lumayan berkesan sih flightnya, karena krunya baik-baik banget. Terus waktu sebelum turun juga kita cockpit visit, dan di situ kita puas banget, kita bisa lama-lama di situ, karena mereka juga turn around-nya agak lama juga, jadi kayak kita dibebasin gitulah. Duta Garuda kedua nih memang. Waktu live sama Mas Rahmat juga udah ceritain dikit waktu itu flight ini. Iya bener, waktu itu udah cerita. Dia kan sebagai duta. Perser siapa waktu itu namanya? Perser Dede ya? Perser Dede ya, dia lumayan terkenal juga tuh. Ini ketemu di bandara aja disambut nih sama Mas Wahyu nih, orang GMF ya. Iya, Mas Wahyu yang suka foto-foto juga dari GMF. Keren-keren fotonya. Terus di tahun yang sama kayaknya Mas Iwan juga meninggalkan Indo ya Mas? Iya benar, di pertengahan tahun dia lanjut kerja di perbankan lagi, tapi di Dubai waktu itu. Nah iya, buat yang lain Mas Iwan ini punya kerjaan utama gitu selain jadi YouTuber. Iya, jadi memang dari awal sebenarnya kerjanya di perbankan, dan kalau spotting terus nge-YouTube itu benar-benar hobi dan bukan pekerjaan utama sih. Nah itu dia, buat yang nanya udah kejawab ya. Ini Mas, ini waktu flight pindah ke Dubai ya Mas ya? Ini ya waktu benar-benar ini flight waktu ke Dubai ini. Dapat krunya juga seru-seru sih waktu itu. Waktu itu gimana sih rasanya ninggalin Indo? Sedih karena waktu itu kan mulai akrab-akrabnya nih sama teman-teman spotter juga kan. Dan tiba-tiba harus meninggalkan Indo, antara excited sama sedih juga sih ninggalin teman-teman. Dan bahkan waktu itu sempat diantar juga sih di bandara sama teman-teman. Toplesnya apa kabar Mas? Iya, waktu itu dikasih kenang-kenangan, jadi toples isinya dari spotter-spotter gitu, isinya pesan-pesan gitu, dan sampai sekarang masih ada kok, disimpan. Masih disimpan ya? Masih ada. Nah, Dubai ini basically apa ya, keputusan life changingnya Mas Iwan juga secara nggak langsung ya Mas ya? Benar. Waktu itu sebenarnya sih antara mau lanjut kuliah atau kerja lagi, cuman akhirnya karena ada kesempatan buat kerja di luar waktu itu, akhirnya ya udah ambil aja deh, cobain pengalaman baru. Dan di Dubai lah Mas Iwan galerinya keren-keren nih. Waktu itu Iya, ini pakai airline yang biru kan? pernah waktu itu pas ke Turki, ke Istanbul. Dulu pakai 757 dari Dubai. Azerbaijan ya. Dia sempat bawa 767, sempat bawa 340 juga. Tapi kedapatannya waktu itu pas lagi 757. Buat yang nggak tahu, Mas Iwan start YouTube di Dubai ya? Iya, jadi kalau YouTube itu aktifnya sebenarnya waktu di Dubai. Waktu itu cuman kayak vlog-vlog sehari-hari gitu, jalan-jalan di Dubai. Nah, nggak lama setelah itu, baru tuh akhirnya balik ke Indonesia, dimulai dari naik pesawatnya waktu itu Katai kan. Mulai ada video. Oh, ini Qatar nih. Video-video, mulai video-video. Oh, iya. Amat Airport. Waktu itu udah mulai video kayak sepotong-sepotong doang, kayak pas boardingnya aja gitu, video. Dulu kan pertama kali upload di Instagram sih kalau yang kayak gini-gini. Dulu pertama kali kan Dubai Vlog ya Mas ya?
yang jalan-jalan, nemenin teman ke gereja, apa basically Iya, kayak betul. apa kehidupan sehari di Dubai kan. Terus kemudian ngerambah Iya, ke dunia. betul, betul. Dulu namanya kenapa flight vlog, Mas? Kenapa sekarang jadi flight review? eh Sebenarnya sih nama aja sih. Penamaan Waktu doang itu ya. kan ya penamaan aja karena konsepnya kan memang waktu di Dubai juga kan vlog kan ya. Kayak vlog gitu. Terus ya udah cobain deh naik pesawatnya ala-ala vlog gitu gitu. Dan akhirnya dari situlah keterusan sampai sekarang. Sekarang udah silver Iya. play. Iya, alhamdulillah udah dapet silver play buttonnya. 5 tahun yang lalu ya udah, Mas ya. Iya, ini udah lama banget nih. 5 tahun lalu sekarang sudah silver play button, dikenal orang sebagai aviation YouTuber, Sam Cui-nya Indonesia. Apalagi Mas panggilannya, Mas? Jangan-jangan dipanggil Mas Lavatory Inspection juga nih. Apa? Time for Lavatory Iya, iya itu kadang-kadang kalau di jalan ketemu orang suka ada yang tiba-tiba lavatory inspection. Aduh, agak-agak malu juga sih, cuman ya udahlah. Ya iyalah dipanggil toilet ya. Iya. Itu identitas yang terbuat dari Lavatory Inspection itu gimana ceritanya? Sebenarnya sih kalau lavatory inspection itu kan memang salah satu istilah yang memang pernah baca-baca juga dari flight Layar. report dari waktu itu suka baca di ini juga di Planespotters net ya forumnya. Transporter ada. Iya, iya ada. Terus mulai juga tuh waktu itu udah mulai rame tuh. Memang waktu itu ada beberapa yang pakai istilah itu, terus ya udah saya terapin juga. Tapi mungkin karena saya ngomonginnya gitu kan pas di lavatorinya, terus kayak dibikin agak bernada, jadi ya begitulah. Coba dong Mas. Udah lama nggak denger Mas. Waduh, aduh gimana ya? Now it's time for lavatory inspection. Gitu. Udah iklan banget tuh. Luar biasa. Luar biasa. Nah, abis gitu Mas Iklan juga sempat spotting trip juga ya, tanda petik ya. Iya, Di Mbak Soraya ya, di Amsterdam ya. Amsterdam. Ini dulu memang bener-bener uh, waktu Eurotrip itu sengaja pengen juga sambil spotting juga di negara-negara yang dikunjungin karena Eropa kan salah satu surga spotting juga. Jadi bener-bener ngerancanain semua bikin itinerary-nya tuh ada spottingnya di negara-negara itu. Di Amsterdam gimana sih Mas, negara penjajah kita yang dulu itu Mas? Amsterdam ini enak banget sih kalau untuk spotting. Dia juga runway-nya kan banyak, jadi tempat spottingnya juga banyak. Ini salah satunya yang paling terkenal ini sih. Polderban. Nama, iya Polderban. Tapi dari terminal ke sininya tuh jauh banget karena kan harus muterin dari luar gitu kan. Cuman untungnya waktu itu dijemput sama Soraya sama keluarganya. Jadi memang sebelumnya udah janjian. Akhirnya karena dia bisa juga, akhirnya kita bareng-bareng waktu itu dijemput terus ke lokasi ini. Dan ini enak banget lokasinya, bener-bener nggak ada pagar, cuman kepisah sama kayak parit gitu di samping runway-nya. Jadi puas banget sih kalau untuk spotting. Kalau di Indo kayak gitu kayaknya ada orang bakalan renang masuk foto di pinggir banget. Iya, itu bahaya banget sih kalau di Indonesia kayaknya. Kalau di sini sih orang-orangnya tertib ya. Di situ juga waktu itu banyak orang-orang yang memang sambil piknik gitu, terus kayak naik sepeda gitu, kayak buat santai-santai. Seru Jadi sih. apa ya, tempat-tempat seperti itu di luaran itu nggak cuma di Eropa, di beberapa tempat yang lain memang tempat dekat itu buat piknik ya, kayak di dekat Juanda dulu juga buat piknik, sekarang udah nggak bisa tapi Iya ya, benar-benar. aviation can be enjoyed by everybody actually, nggak cuma buat kita So doang. true, so true. Nah ini dia nih, ada foto spotting bareng lagi nih, di mana ini Mas? Oh ini udah balik ya? Ah iya, ini udah ini Mudik.
Iya, kayaknya pas lagi mudik itu deh. Tahun Ini kalau 2006. nggak salah ngejar R2D2 nggak sih? Kalau nggak Artu salah. itu kali ya. Iya, livery-nya yang pertama itu. R2D2 yang pertama. Dan ini di sini juga banyak-banyak wajah ya kan. Iya, itu ada Mas Angga, Mas Benny, Ojan, Mas Wibi, terus Mas Billy, Rehan ya tuh. terus siapa lagi? Iya, Rehan. Itu salah satu admin awal juga di sini. Sekarang Oh, tuh dibuka tuh. Salah satu adminnya IS tuh. udah bye-bye tapi nggak tahu kemana. Luar biasa. Ini emang time change ya udah. Tapi masih ada beberapa orang yang sampai sekarang masih melakukan hobi ini itu totalitas gimana ya? Susah jelasinnya, masih bisa bertahan di satu hobi itu. Kadang-kadang ada orang yang udah bosan juga ya Mas ya. Iya, benar-benar. Cuman ya gimana ya, namanya udah suka gitu ya. Walaupun ada masa-masanya mungkin bosen gitu. Cuman akhirnya ya balik lagi juga sih. Ntar ada traffic baru, ntar juga penasarannya muncul lagi gitu kan. Kalau saya juga sebenarnya salah satu supaya nggak bosannya itu makanya nggak cuma sekedar foto aja sih, jadi kadang-kadang videoin juga gitu, terus kayak ya ikut naik pesawat juga, jadi lebih beragam sih yang dilakuin. Dan kalau spotting ramean juga kadang spotting sambil gibah. Ya serunya kalau rame-rame gini banyak yang bisa diobrolin, mulai dari pesawat-pesawat terus sampai yang di luar itu juga banyak yang diobrolin. Luar biasa. Apa namanya, making friendship dari tahun segitu sampai sekarang masih hubungan silaturahmi luar biasa Mas ya. Iya betul, dan pengen Dibilang banget sih kalau abis corona ini mudah-mudahan bisa spotting bareng lagi lah sama teman-teman. bisa dibilang kayak unexpected friendship juga ya sebenarnya. Iya. Ini next ada, ini kayaknya asal mula YouTube ya Mas. Oh iya. Asal mulai flight vlog ya. Iya, flight vlog. Jadi ini pas pulang dari Dubai dapat CX, dan waktu itu seneng banget karena waktu dari Dubai ke Hong Kongnya dapat upgrade gratis ke kelas bisnis. Naik bisnis kelas yang herringbone, serong-serong ya. Iya, udah yang herringbone itu. Gimana rasanya pertama? Cuman memang dapatnya waktu itu nggak dapat window seat ya, karena mungkin sisa-sisa yang bisa di-upgrade ya cuman ada yang di tengah-tengah itu aja. Cuman seneng banget sih karena ya beda banget kan naik kelas bisnis sama kelas ekonomi. Dan ini mungkin salah satu yang pertama kali naik kelas bisnis sih. Jadi seneng banget, excited banget. Dapat servisnya oke banget, terus entertainment-nya juga bagus. Waktu naik bisnis Dan kelas, seat-nya tentunya bisa lay flatbed. luar biasa. Mulai vlog langsung dapat bisnis kelas upgrade nih. Memang kayaknya udah jodoh sama. Iya. Alhamdulillah rezekinya lah. Mana emang Mas, luar biasa Mas. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian udah silver play button, udah disama-samain sama Sam Cuy dan ketemu Sam Cuy-nya langsung ya Mas ya. Aduh, ini Mimin niat banget nih dapetin semua foto-fotonya. Iya, kita kan terus Pasti nyarinya agak-agak ribet ya. waktu itu ketemu Sam Cuy Mas. Iya, jadi ini nih waktu dia ke Indonesia, sebelumnya dia udah DM juga sih di Instagram waktu itu. Dia ngasih tahu kalau mau datang ke Indonesia, terus ngajakin ketemuan. Nah, kebetulan waktu itu ada Indonesian International Traveler tuh bikin acara, ketemu sama dia. Nah, kebetulan karena saya juga anggotanya juga jadinya ikutan dan ketemu dia di situ. Cuman spesialnya waktu itu pas dia datang, dia langsung ngenalin saya kan. Nah, terus nggak nyangka ternyata dia suka nonton vlog saya juga gitu. Jadi ya lumayan surprise lah. Entah apa yang terjadi ya, kayaknya si Sam Cuy juga diteror netizen Indonesia juga gitu. Collab sama Ihiki dong kok. Please collab with Mas Ikwan Hidayat please. Iya, waktu itu dia bilang mau naik flight di Indonesia lah. Cuman nggak tahu sampai sekarang. Waktu itu pernah sekali doang sih. Cuman waktu dia dari Jakarta ke Bali. Cuman pas lagi hari kerja gitulah, nggak bisa ikutan. Akhirnya waktu itu
apa ya, keinginan netizen juga tercapai ya collab-nya. Iya, collab di itu aja sih, di acara itu. Nah, waktu itu sebelum ketemu sama dia, basically udah kenalan belum, Mas? eh Cuman sempet DM-an aja sebelum yang pas dia datang itu. Tapi saya sih udah tahu dia lah. Udah saling follow juga sih waktu itu. Ya dia juga orang lama ya, dulu dia juga mulai YouTube videonya nggak kayak video, kayak slideshow foto-foto dulu dia pertama kali main YouTube. Yang pertama kali ya, ya. Udah lama banget tuh. Yang dulu dia naik 747 Garuda itu basically Iya, video iya. kayak foto-foto dijajarin kan. Iya, betul, betul. Luar biasa perjalanannya dua-dua. Sekarang udah ngartis, Mas. Kalau kemana-mana diajakin foto nggak sih sama orang, Mas? Iya, tapi nggak seartis itulah. Tapi biasanya kalau sering ketemu tuh misalnya di bandara gitu ada yang kenal, foto. Ya Apalagi pernah sih beberapa kali di mall gitu juga ada sih. luar biasa. Gimana perbedaannya hidup yang dulu sama hidup yang sekarang, Mas? Sampai sengartis gitu nggak, Mas? Perbedaannya, aduh gimana ya? Ya mungkin sebenarnya sih kalau dari saya sih nggak ada apa ya, udahlah biasa aja gitu. Cuman mungkin enaknya tuh mungkin di beberapa hal bisa jadi lebih enak karena misalnya naik pesawat nih krunya udah tahu kita, jadi kitanya juga nggak usah menjelaskan lagi, mereka udah tahu lah, ya udah mau nge-review silakan, mau foto bareng ayo gitu. Aduh, bayangin ada waktu tempo hari Indonesian Spotters jualan ya, Mas ya. Hah? Ini mungkin Jualan ini ya, kaos ini ya. jualan kaos ini, jualan lagi hashtag Oh, ada apa namanya Mas Ikwan gitu loh. Jadi, Mas admin, saya temannya Mas Ikwan. Saya minta satu dong gratis. Saya mau dibeli satu sama Mas Ikwan. Ya ampun, waduh. Mas. Ada yang ngaku-ngaku dapat giveaway, Mas. Padahal giveaway-nya gitu. Iya, padahal bukan giveaway ya. Agak-agak sedikit halu berarti. Mungkin juga karena banyak banyak yang nonton tuh banyak anak-anak juga sih. Anak-anak mungkin belum ngerti gitu. Jadi ya begitulah. Dan juga yang sempat collab sama Captain yang terkenal ini juga ya waktu itu ya. Iya, ini sempet juga. Jadi kalau sama dia sebelum yang ini nih udah pernah ikut flightnya juga waktu itu. Karena Captain Vincent tuh dulu kalau sebelum flight kadang-kadang suka ngasih tahu nih mau flight kemana gitu. Cuman waktu itu pas dia mau ke Malang tuh pas weekend, jadi ya udahlah pengen collab, pengen cobain lah flightnya. Akhirnya waktu itu terbang ke Malang, PP sih sama dia waktu itu. Oke, Mas Ikwan, ada pertanyaan yang cukup boleh dijawab jujur, boleh nggak? Boleh dijawab jujur, boleh nggak ya, Mas ya? Iya, apa nih? Kalau ada satu flight yang nggak seru, Mas Ikwan ditegur-tegur di flightnya, Mas Ikwan bakal ngomong apa di YouTube? Eh, ditegur-tegur ya. Kemarin sih kalau pernah ya sebelumnya, waktu itu ini buka-bukaan aja ya di sini ya, khusus buat Indonesian Spotters. Waktu itu pernah naik Garuda Indonesia yang Max 8 itu flight pertama naik pesawat itu. Kan udah excited banget ya emang ngincer pesawat itu tuh Jakarta Surabaya. Nah, itu ternyata pas baru boarding tuh terus dilarang foto sama dilarang video sama purser di depannya itu. Dengan Cuman alat kan karena saya dilarang buat ngevideoin, alasannya waktu itu apa karena pesawat baru dan bla 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 lah. Cuman akhirnya bandel-bandel juga tetap ngevideoin sih. Untungnya yang kru-kru di belakang sih fine-fine aja, boleh-boleh nge-review, boleh ngapa-ngapain. Cuman akhirnya di videonya sih saya nggak ngasih tahu ke pemirsa sekalian kalau sebenarnya itu dilarang. Sempat dilarang. iya, jadi karena banyak banget orang yang nanya ke sini juga Hmm. setelah ngerekam pesawat, Mas. Iya, jadi sebenarnya sih kalau mau aman kita harusnya izin dulu sih. Izin dulu, entah itu sebelum flight-nya, mungkin bisa langsung coba ke airline-nya langsung, mungkin kalau punya kenalan, atau bisa email ke airline-nya. Cuman kalau agak susah, mungkin pas mau flight-nya aja, sebelum kita masuk, mungkin bisa ngomong ke kru yang di depan, kalau kita mau bikin review, terus mau rekam-rekam, kayak gitu. Itu kalau mau aman sih. Cuman kalau mau nekat, ya rekam-rekam aja. Cuman kalau ketahuan, ya on your risk lah. Iya, dan gimana sih caranya sambil menjaga privasi orang, Mas?
Iya, kalau untuk jaga privasi sih jangan sampai kita nge-shoot orang on purpose gitulah. Kalau bisa sih lebih stay stay low key aja lah, low key low key. Kalau saya kan karena ngevlog sendiri gitu kan, jadi ya paling munculin muka saya aja gitu, sama paling mealnya aja atau seatnya aja atau window view gitu, jangan sampai ngerekam orangnya gitu kalau Kalau orang di sebelah. kalau lagi duduk di ekonomi kan Mas Ikon pasti pilih window seat ya Mas ya. Betul betul. Kalau di sebelah ada passenger gimana lavatory inspection Mas? Nah ini nih yang agak tricky ya, sebenarnya agak susah sih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya flightnya full itu tuh di pas boarding, makanya biasanya saya lebih seneng naik yang pertama. Jadi begitu boarding udah ketemu seatnya, taruh tas segala macem, saya langsung ke lavatory duluan tuh biasanya di awal. Jadi udah ngerekam lavatory inspection gitu. Cuman biasanya kalau flight-flight lainnya saya pakai strategi, biasanya suka di belakang-belakang. Karena kalau flightnya nggak full, biasanya kalau di belakang tuh suka kosong. Dia nggak laku sama strategi semua orang Hmm, duduk. iya, gitulah. Terus waktu nge-review nih Mas, Hmm. apakah Mas Ikon orang yang idealis atau Mas Ikon memberikan informasi positif aja Mas? Dalam artian misalkan nih naik pesawat terus kantong kursinya kotor banget, Hmm. rela nggak nunjukin itu ke netizen Mas? Eh, Gimana ya? Mungkin ini pertanyaan yang sulit ya, karena sebenarnya saya orangnya lebih ke positif side-nya ya. Kalau mungkin kalau ada negatif mungkin lebih langsung ke airline-nya langsung kali ya ngasih tahu. Cuman kalau memang benar-benar parah sih mungkin langsung kasih tahu juga lah di videonya. Kalau memang benar-benar parah ya. Kalau cuma kayak slightly slightly ada yang kurang gitu-gitu sih biasanya di pass-pass aja lah. Kenapa Mimin mau nanya begini Mas? Basically bukan karena apa ya, cuman kadang-kadang Hmm. waktu kan Mimin kan dulu buka Q&A segala Mas. Waktu bikin Q&A Apa? ada orang yang waktu dulu di sini buka Q&A, waktu Q&A-nya Hmm. mereka pada nanya gini, emang pesawat itu selalu sebagus yang ditonton di YouTube atau enggak gitu loh Mas. Jadi mungkin sama Oh iya, iya. terset ekspektasinya itu setinggi nonton video Sam Cui, setinggi Iya, iya. pan. Jadi gimana sih sebenarnya di lapangan itu Mas? Struggle-nya melakukan review. Kalau di lapangan tuh bener-bener kita tuh nggak bisa terlalu expect yang bagus terus sih, karena memang namanya flight itu kan banyak banget ya dalam sehari. Pesawat itu juga digunakan sehari itu bisa lebih dari 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali gitu. Jadi kadang-kadang kalau flightnya udah sore mungkin lebih kotor ya, mungkin cabinnya dibanding flight-flight yang masih pagi atau yang setelah pembersihan kayak gitu-gitu. Jadi uh, jangan terlalu berekspektasi tinggi terus gitu. Kadang-kadang ada flight-flight yang memang mungkin dari sisi krunya juga mereka udah capek gitu, jadi nggak seramah yang mungkin kelihatannya gitu ya. Jadi kalau saya sih selalu kalau naik pesawat itu karena sayanya udah senang pesawat, jadi nggak tahu ya kenapa apapun itu jadi kelihatan bagus sih kalau buat saya, dan coba diambil sisi positifnya. Kalau tapi kadang-kadang memang ada yang nggak terlalu bagus gitu, cuman ya udahlah berarti kan memang bukan, mungkin bukan lucknya di flight itu gitu. Oke, jadi buat kalian semua jangan terlalu pasang ekspektasi yang tinggi dan Mimin juga bukan orang jangan tanya Mimin. Itu dia masalahnya tiap kali Q&A kita yang diserang. Cuman sih overall ya kalau dari pengalaman sih lebih banyak kan bagusnya sih daripada yang jelek-jelek. Karena kalau udah cinta itu kadang kita naik pesawat udah berasa masuk Disneyland ya Mas ya. Iya, bener-bener udah kayak playground, udah ya bukannya seneng lah. Nah, ini mungkin di waktu-waktu yang terakhir ini kita akan jawabin beberapa pertanyaan, Mas. Ayo boleh boleh. Ini pertama dari Mas Yogi Yuda. Halo Mas Halo Ikon, Mas Yogi. pengen banget dikunjungi untuk jalan-jalan maupun spotting. uh, ini banyak sih negara-negara yang belum pernah, kayak pengen sih ke London, kan tempat spottingnya juga keren-keren tuh. Saint, UK. Saint Martin pasti ada di list juga ya, Mas ya?
Iya, Saint Martin pastilah. Itu kayak, wah, surga deh. Itu macam umrohnya spotter. Sama, iya bener, mekanya spotter. Nah ini Sama Los Angeles Lux. Lex di Ya, ini deket banget in sama and out. Ini kayaknya enak banget tuh di situ. Ini ada next question dari AGR Aviation. Selama journey, pengalaman yang paling menegangkan dan tak terlupakan apa, Mas Ikwan? Aduh, menegangkan ya. Apa ya? Eh, apa ya? Aduh, bingung. Apa yang menegangkan? Hampir ketinggalan. Rata-rata ini. Oh, kalau ketinggalan pesawat, jarang sih ya. Paling ini sih, kalau kayak tegangnya lebih ke, kadang-kadang kan suka naik pesawat tuh suka pulang langsung tektok gitu kan. Kadang-kadang takutnya tuh sulit gitu kalau untuk langsung tektok. Kayak kan harus keluar dulu, terus harus ngejar lagi, masuk lagi, kayak gitu. Itu aja sih paling tegang-tegangnya. Kejar-kejaran sama waktu ya, Mas ya? Iya, kejar-kejaran waktu. Pernah juga sih waktu itu, jadi kan kalau naik pesawat sukanya beda-beda kan. Nah, kalau dalam sehari itu flightnya misalkan 2 atau 3 flight dengan pesawat yang berbeda, kan mau nggak mau kalau yang flight pertamanya di delay atau cancel kan ngaruh ke yang belakangnya kan. Jadinya waktu itu pernah tuh flight yang di reschedule jamnya mundur-mundur gitu, akhirnya ya itu jadinya kacau semua ke belakangnya. Apalagi beda kode booking ya, mereka nggak merasa bertanggung jawab ya. Iya, benar-benar. Nah, ini mungkin ada next question lagi, Mas. Dari Fatur Rahman Muhammad, panjang banget namanya. Kalau Halo, halo. kerjaan, misalkan Mas Ikwan jadi manajer, ganggu gak? Waduh, so far sih pinter-pinter bagi waktu aja sih, jangan tetap. Karena dilakuinnya di weekend atau di hari-hari libur, ataupun ngambil cuti, kayak gitu-gitu. Oke, jadi basically Mas Ikwan punya pekerjaan utama di bidang banking, dan YouTube adalah sampingan. Jadi yang diutamakan tetap kerjaan utama ya, Mas, ya. Iya, betul. Karena mau nggak, ya kan dapat penghasilan tetapnya dari pekerjaan utama, jadi ya tetap harus memprioritaskan pekerjaan utama. Ini next question. Mas Ikwan pernah ngerasain bad trip nggak? Sharing bisa ya, Mas, terkait itu dari Hikmat Spotter. Bad trip mungkin hampir jarang ya, kayaknya selalu good trip terus sih. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, cuman kalau bad trip lebih ke, aduh gimana ya, jarang sih, jarang, nggak pernah kali. Oke, next question, Mas. Dari ETL Spotter. Saat traveling lebih sering spotting atau ngevlog nih, Mas Ikwan? Kalau traveling lebih seneng spotting Lebih sering, daripada ngevlog jalan-jalan gitu ya. Makanya jarang sih kalau vlog jalan-jalan, lebih seneng spotting sih sebenarnya. karena jalan-jalannya Mas Ikwan juga kalau weekend biasanya deket-deket bandara juga ya, lihat pesawat doang. Iya, iya, jarang yang kayak bener-bener jauh-jauh ke pelosok gitu. Paling jalan-jalan di perkotaan sama yang deket-deket bandara aja sih. Oke, jadi tetap masih spotting ya, Mas. Sekarang Iya, maksudnya sebelum corona ini masih tetap tetap mau spotting atau nggak sih? kalau selama corona tentunya enggak. Sebelum Karena kalau sebelumnya masih sih, masih spotting. Oke, next question, Mas. Dari Welly 766 Hai. Untuk terbang sefrekuen itu gimana fundingnya, pribadi atau endorsement, penasaran? Iya, ini juga banyak yang nanya sih kalau untuk fundingnya gitu. Sebenarnya semua dari funding sendiri dulu awalnya. Funding sendiri ya. Tapi makin ke sini ya mulailah ada yang ngasih tiket gitu. Tapi nggak banyak sebanyak itu juga sih, lebih banyak dari sendiri. Oke, jadi ada sesuatu yang dikorbankan dulu, ada modal produksi di sini ya, bukan Iya, betul. Tapi menghasilkan. untungnya sekarang udah bisa menghasilkan dan udah bisa buat muterin buat terbang. Alhamdulillah. Tapi ya sekali masuk ke dunia YouTube, apalagi pesawat nih, cost cost produksinya tiket pesawat itu nggak murah gitu loh. Jadi kalau kita terlalu berharap banyak pada AdSense juga sebenarnya nggak bisa ya. Iya, betul.
Dibandingin kayak yang lain-lain, misalkan, mohon maaf, misalkan yang tutorial-tutorial simple di rumah, mungkin modalnya cuma berapa gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi kalau saya sih lebih ke bukan karena nge-YouTube tuh bukan buat cari uang sih. Jadi karena memang karena hobi, karena suka naik pesawat. Kebetulan aja dari YouTube jadinya bisa buat muterin lagi. Jadi ya dari hobi tapi bisa menghasilkan lah gitu. Motivasi utamanya sebenarnya sharing aja ya, dan mengabadikan momen ya, bukan cari AdSense. Iya, iya betul. Itu boleh dibilang bonusnya lah. Bonus ya, semua itu bonus. Followers itu bonus, likes itu bonus. Yang Betul, betul. niat aja dulu. Oke, next question. Kayaknya ini terakhir. Dari Alif, Iya. pernah nggak Mas kesandung atau nabrak orang di bandara karena fokus ngomong ke kamera? Unik nih. Iya, iya. Halo Alif. Jadi kalau kesandung pernah ya. Waktu itu sebenarnya pas mau naik bis, itu kan ngevlog kan. Pas mau naik bis yang kalau boarding naik bis itu. Jadi pas keluar dari terminalnya itu sebenarnya kayak ada tangga ke bawah. Itu nggak ngeh. Jadinya agak-agak kayak mau jatuh gitu. Cuman akhirnya untung nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau nabrak orang sih nggak pernah. Sementara ini ngevlog pakai itu ya, apa namanya? DJI DJI Osmo Pocket. Osmo Pocket, masih Iya, istilahnya main kecil lah, buat compact banget itu kan. iya. Seneng pakai itu karena itu nggak ribet ya, compact, gampang dibawa-bawa. Terus dia nggak karena kecil, jadinya kita juga nggak terlalu malu gitu. Kalau pakai yang gede-gede kan kayaknya gimana kelihatan orang banget. Kalau ini kan kecil, nggak terlalu kelihatan. Oke, dan ini di live question ini ada yang nanya juga. Kayaknya kita Iya nih, jawab dulu, Mas. Yang ada di sini ada waktu. Oke, boleh, boleh. ini HP-nya diangkat, kita tutupin kamera supaya nggak bocor lagi kayak pertama kali. Pengalaman pertama ya waktu itu bocor. Ini nih. Halo, halo semuanya yang udah... Ini dari Azmi Fan. Kak Ikwan kenapa nggak mau jadi Kenapa nggak pramugara? mau jadi pramugara? Mungkin mungkin usia udah lewat, terus physically agak-agak susah ya. Mesti workout dulu kayaknya. Kayaknya udah lewat lah untuk jadi pramugara. Iya, udah bukan waktunya lagi. Iya, udah enggak. Mungkin kalau dulu lulus SMA mungkin masih bisa. Ini yang lain apa nih? Tutorial cockpit visit tadi kayaknya udah dijawab ya. Iya. Iya, intinya sih minta izin aja dengan flight attendant. Ini lagi Mas Rahmat. Iya, semua tentunya pasti nungguin pandemi ini selesai. Setelah itu bolehlah kita terbang bareng, terus ngevlog lagi segala macam, spotting. Oke, mungkin ada tips-tips terakhir Mas buat orang-orang yang baru mau masuk ke dunia aviasi sebagai hobi. Tips-tipsnya, kalau memang senang dengan aviasi ya coba belajar dan mencari informasi, pengetahuan, kemudian melakukan hobi dengan menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Kalau misalnya spotting ya jangan ya ikutin inilah aturan-aturan yang berlaku, jangan ke tempat-tempat yang terlarang dan segala macam. Banyak-banyak cari informasi. Iya, jadi tetap kita melakukan hobi itu tetap di tatanan aturan baik tertulis maupun norma kesopanan juga ya. Jangan Betul. karena kita kejar hasil doang kita melupakan silaturahmi, kita melupakan norma-norma yang lain, itu jangan. Iya, banyak-banyak belajar dari para spotter yang udah lebih dulu mungkin terjun di spotting gitu. Nah, ini pertanyaan penutup Mas. Pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Nggak bosen Mas ditanyain kapan naik first class Mas? Ya mau gimana ya, sebenarnya sih pengen banget naik first class, cuman kan naik first class itu nggak murah dan nggak mudah gitu. Pertama rutenya mungkin bocor lagi nih kayak Instagram. awas. Halo flight mode, aduh pengen banget ke Melbourne, mudah-mudahan nanti setelah pandemi ya bisa kesana. Kenapa sih ini layar suka ganti-ganti sendiri, nggak pencet apa-apa padahal? Ini berarti miminnya harus ini nih, harus mengekspos diri deh harus.
Iya, dan tadi udah dijawab fundingnya itu mostly funding sendiri. Jadi biaya buat first class itu lumayan mahal ya first class ya. Iya, kalau mau ngumpulin miles juga milesnya banyak kan harus buat nuker, buat redeem, jadi agak-agak susah. Tapi ya kalau ada kesempatan sih nanti suatu saat pengen banget. Ya, of course. Nanti semoga kalau Mas Ikwan udah naik first class, jangan sampai kalian tanya Mas Ikwan kapan ke bulan. Ntar naik mulu. Iya, nggak pernah ada puasnya memang manusia itu. Ya itu dia lah Mas Ikwan. Mimin bangga banget lihat Mas Ikwan dari pertama kali sampai sekarang udah bisa jadi gini, udah jadi apa ya, citra dunia aviasi di Indonesia juga ya secara nggak langsung Mas Ikwan. Terima kasih banyak Mimin yang udah kenal dari lama, ngikutin perjalanan bareng, tumbuh bersama, cek. Tumbuh bersama. Luar biasa. Thank you Mas Ikwan. Kayaknya ini bentar lagi juga countdown-nya udah mau keluar. Thank you banget buat Indonesian Spotters. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah live chat. Maaf banget nggak bisa nyapa satu-satu. Moga-moga banyak nanti banget silaturahmi tetap terjaga. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, buat yang mau berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Besok udah hari terakhir ya. Iya, besok hari terakhir, insya Allah minggu Lebaran. Iya nih, mungkin ini IS Talk yang terakhir sebelum Lebaran. Ntar setelah Lebaran mungkin kita menyesuaikan jadwal biar nggak ngabuburit jam 4 ini. Betul, ditunggu terus IS Talks-nya dengan narasumber yang berbeda-beda. Iya nih, akhirnya setelah 5 episode akhirnya Mas Ikwan mau juga nih nge-live bareng kita nih. Terhormat sekali. Iya, waktu awal-awal masih grogi sih, jadi pengen lihat yang lain dulu. Akhirnya ya udahlah, ayo kita live. Waktu itu akhirnya pertama kali kita initiate sama Mas Rahmat Dhani itu. Iya, betul. Dan waktu itu sudah dijawab juga itu kenapa awal mula kenal sama Mas Ikwan ya waktu itu. Jadi kita nggak bahas itu lagi hari ini. Iya. Karena kemarin masih banyak lagi yang nanya, gimana kenal sama Kang Rahmat sih gitu. Oh ya, semua bermula dari Instagram sih. Karena satu hobi, jadi ketemulah di Instagram. Iya nih, jadi apa ya, manfaatkan sosial media ini bersosialisasi bukan untuk saingan ya. Betul. Janganlah bersaing-saing lah. Cari temen yang banyak lah. Kita juga akhirnya dari tahun 2013, 2014 sampai sekarang juga masih kontak gitu loh, walaupun beda tempat gitu ya. Ntar kapan-kapan kita ketemu lagi lah Mas, somewhere in Asia. Keuntungannya dunia maya. Iya, benar. Okay. Kita ketemu entah di mana ya. Sampai jumpa di udara sebelah itu. Oke, thank you semua. Salah, jangan. Sehat semuanya ya, bye. Makasih. Bye-bye, thank you Mas Ikwan. Sukses terus, bye-bye. Sukses.